warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayanti dari kelas TP2. Di sini saya akan menjawab tugas-tugas UAS saya dari mata kuliah ilmu Al-Quran, yang dimana pertanyaannya itu ada 5. Yang pertama, jelaskan apa maksud muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran. Yang kedua, jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Yang ketiga, jelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan amsal dalam Al-Quran. Yang kelima, atau pertanyaan terakhir, jelaskan apa tujuan dan maksud Allah memberikan kisah-kisah umat terlebih dahulu dalam Al-Quran. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yang dimana jelaskan apa maksud muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran. Jawabannya yaitu muhkam, ayat-ayat yang jelas dan tegas maknanya, tidak mengandung keraguan atau penafsiran ganda. Biasanya ayat-ayat ini berisi hukum, perintah, larangan, atau prinsip akidah yang langsung dipahami. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian mutasyabih, ayat-ayat yang bermakna sama atau samar-samar atau mengandung kemungkinan penafsiran lebih dari satu, biasanya terkait hal gaib atau istilah-istilah metaforis. Pemahamannya memerlukan penjelasan lebih lanjut atau takwil. Contohnya ayat tentang sifat Allah dalam surat Thaha ayat 5 yang berbunyi, Ar-Rahman 'ala al-arsy istawa, yang dimana artinya yaitu Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran, ulumul Quran. Jawabannya, hikmah adanya nasikh atau ayat yang menghapus hukum sebelumnya, dan mansukh ayat yang menghapus dihapus hukumnya dalam ulumul Quran adalah yang pertama, kemudahan dan kesesuaian syariat. Nasikh dan mansukh menunjukkan fleksibilitas syariat Islam yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi umat pada masa turunnya wahyu. Yang kedua, tujuan keimanan, menguji ketaatan umat terhadap ketentuan Allah, baik dalam menerima hukum baru maupun memahami penghapusan hukum sebelumnya. Yang kedua, penyempurnaan syariat. Yang ketiga, penyempurnaan syariat, menunjukkan bahwa hukum dalam Al-Quran adalah dinamis dan progresif terhadap untuk mencapai bentuk terbaik dan paling sempurna. Yang keempat, rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambarkan kasih sayang Allah yang memberikan hukum secara bertahap agar lebih mudah diterapkan oleh umat manusia. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Jawabannya yaitu salah satu alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran adalah untuk menegaskan kebenaran dan
pentingnya suatu pertanyaan agar manusia pernyataan agar manusia lebih memperhatikannya. Sumpah ini biasanya menggunakan ciptaannya yang agung seperti langit, matahari, atau waktu untuk menunjukkan kebesarannya dan mengunggah kesadaran manusia agar tanda-tanda kekuasaannya menyadarkan manusia. Contohnya dalam surah Al-Arsh ayat demi masa. Kemudian yang keempat, yang dimana pertanyaannya itu jelaskan apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran. Jawabannya, amsal dalam Al-Quran adalah perumpamaan atau analogi yang digunakan untuk menjelaskan konsep atau pelajaran tertentu secara lebih jelas dan menarik. Melalui amsal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan-pesan moral, spiritual, atau akidah dengan cara yang mudah dipahami dan membekas dalam hati. Contohnya dalam perumpamaan orang yang berbuat syirik dalam surah Al-Hajj ayat 31, yang artinya barang siapa mempersekutukan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan apa tujuan dan maksud Allah memberikan kisah-kisah umat terlebih dahulu dalam Al-Quran. Jawabannya yaitu tujuan Allah memberitakan kisah-kisah umat terlebih dahulu dalam Al-Quran adalah yang pertama, ibrah dan pelajaran, agar manusia mengambil hikmah dan kejadian masa lalu, baik untuk diikuti atau kisah orang soleh maupun dihindari kisah orang durhaka. Yang kedua, peringatan dan peringatan, yaitu mengingatkan umat tentang akibat dari sikap kufur atau melawan perintah Allah seperti kehancuran kaum yang ingkar. Yang ketiga, penguatan iman, memberikan dukungan dan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam agar tetap teguh dalam kebenaran sebagaimana umat beriman sebelumnya. Yang keempat, bukti kebenaran wahyu, yang dimana kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah karena berisi informasi yang tidak mungkin diketahui manusia biasa di zaman Nabi. Baik, itulah tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan soal-soal yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.